Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Ramadanti dengan NIM 11 0 222 program studi akuntansi, konsentrasi akuntansi keuangan dan pasar modal. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Struktur Modal dan Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 sampai 2025. Berikut beberapa pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah latar belakang masalah, yang kedua ada identifikasi masalah, yang ketiga ada pembatasan masalah, yang keempat rumusan masalah, yang kelima tujuan penelitian, yang keenam manfaat penelitian, yang ketujuh landasan teori, yang kedelapan penelitian relevan, yang kesembilan kerangka konseptual, yang kesepuluh hipotesis penelitian, dan yang terakhir metode penelitian. Baik, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang masalah. Nilai perusahaan di sektor makanan dan minuman mengalami fluktuasi selama periode 2021 sampai dengan 2025. Pada tahun 2023 dan 2024, nilai perusahaan mengalami penurunan yang cukup tajam. Bisa dilihat dari grafik yang saya cantumkan. Perubahan struktur modal, komisaris independen, dan profitabilitas tidak selalu sejalan dengan perubahan nilai perusahaan. Bisa dilihat pada grafik rata-rata struktur modal yang mengalami penurunan selama periode 2021 sampai dengan 2024 dan mengalami peningkatan di tahun 2025. Tetapi perubahan tersebut tidak sejalan dengan nilai perusahaan karena pada tahun 2022 di saat struktur modal mengalami penurunan, nilai perusahaan justru menunjukkan peningkatan nilai perusahaan. Selanjutnya, bisa dilihat juga pada grafik rata-rata komisaris independen yang menunjukkan peningkatan selama periode penelitian yaitu 2021 sampai dengan 2025. Namun, peningkatan tersebut tidak diikuti oleh nilai perusahaan karena di saat komisaris independen mengalami peningkatan pada tahun 2023 dan 2024, nilai perusahaan justru mengalami penurunan yang cukup signifikan. Begitupun dengan profitabilitas yang menunjukkan perubahan yang tidak sejalan dengan nilai perusahaan. Selain itu, penelitian terdahulu mengenai pengaruh struktur modal dan komisaris independen terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh struktur modal dan komisaris independen terhadap nilai perusahaan dan menguji hubungan profitabilitas sebagai variabel moderasi dalam perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2025. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, pada tahun 2024, nilai perusahaan yang diukur dengan price to book value atau PBV berada pada nilai terendah yaitu sebesar 0,44. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa adanya penurunan kepercayaan investor terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, pada tahun 2023 dan 2024, perusahaan mencatat nilai rata-rata struktur modal yang lebih rendah, namun kondisi tersebut tidak diikuti dengan peningkatan nilai perusahaan, karena nilai perusahaan yang diukur dengan PBV justru mengalami penurunan pada tahun 2023 dan 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara struktur modal dengan nilai perusahaan. Dan yang ketiga, pada tahun 2024, profitabilitas yang diukur dengan return on asset atau ROA menunjukkan nilai terendah yaitu sebesar 0,02. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan keuntungan atau laba. Selanjutnya, ada pembatasan masalah.
Yang pertama, penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan manufaktur, subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2025. Yang kedua, penelitian ini menggunakan struktur modal yang diukur dengan debt to equity ratio atau DER dan komisaris independen sebagai variabel independen. Nilai perusahaan yang diukur dengan price to book value atau PBV digunakan sebagai variabel dependen dan profitabilitas yang diukur dengan return on asset atau ROA sebagai variabel moderasi. Yang ketiga, data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan serta laporan tahunan perusahaan yang diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia dan batasan waktu dalam penelitian ini ditetapkan dari 2021 sampai dengan 2025. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur, subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 sampai dengan 2025? Yang kedua, apakah komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur, subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 sampai dengan 2025? Yang ketiga, apakah struktur modal dan komisaris independen berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur, subsektor makanan dan minuman periode 2021 sampai dengan 2025? Yang keempat, apakah profitabilitas mampu memoderasi pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur, subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2025. Dan yang kelima, apakah profitabilitas itu mampu memoderasi hubungan komisaris independen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur, subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2025. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, itu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur, subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2025. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur, subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 sampai dengan 2025. Yang ketiga, untuk mengetahui secara simultan pengaruh struktur modal dan komisaris independen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur, subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 sampai dengan 2025. Yang keempat, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas dalam memoderasi struktur modal terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur, subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 sampai 2025. Dan yang kelima yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas dalam memoderasi komisaris independen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur, subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 sampai 2025. Selanjutnya, landasan teori. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sinyal teori atau teori sinyal yang diperkenalkan oleh Space pada tahun 1973 yang menjelaskan bahwa pihak manajemen perusahaan memiliki informasi yang lebih baik mengenai kondisi internal dan prospek perusahaan di masa depan dibandingkan dengan investor.
Dalam penelitian ini, teori sinyal itu digunakan dan diterapkan untuk menjelaskan bagaimana struktur modal, komisaris independen, dan profitabilitas bisa menjadi sinyal yang dapat digunakan investor dalam menilai perusahaan. Selanjutnya yaitu ada beberapa penelitian relevan, pertama dari Safira Alivia et al. Dan tahun 2025, di mana struktur modal dan profitabilitas dipilih sebagai variabel independen dan nilai perusahaan dipilih sebagai variabel dependen. Populasi dari penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2023, dan sampel yang diperoleh yaitu sebanyak 15 perusahaan. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif dengan regresi data panel. Temuan dari penelitian ini yaitu struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Perbedaan dari penelitian ini yaitu menambahkan komisaris independen sebagai variabel independen dan merubah profitabilitas menjadi variabel moderasi, serta periode yang digunakan dalam penelitian yaitu 2021 sampai 2025. Penelitian selanjutnya yaitu ada dari Widya dan Aminar tahun 2025. Di sini, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit dipilih sebagai variabel independen, nilai perusahaan sebagai variabel dependen, dan profitabilitas sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2022. Sampel yang diperoleh yaitu 24 perusahaan dan metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Temuan dari penelitian ini yaitu Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan Komite Audit itu memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas mampu memoderasi hubungan komisaris independen terhadap nilai perusahaan, tetapi tidak mampu memoderasi komite audit terhadap nilai perusahaan. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan yaitu menambahkan struktur modal sebagai variabel independen dan memfokuskan objek penelitian yaitu pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian 2021 sampai dengan 2025. Penelitian selanjutnya yaitu ada dari Delia dan Martini pada tahun 2024. Di sini, struktur modal, profitabilitas, dan Dewan Komisaris Independen dipilih sebagai variabel independen dan nilai perusahaan sebagai variabel dependen. Populasi yang digunakan yaitu perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019 sampai 2023. Sampel yang diperoleh yaitu 43 perusahaan dan metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Temuan dari penelitian ini yaitu struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan yaitu akan merubah profitabilitas sebagai variabel moderasi dan periode yang digunakan yaitu selama periode 2021 sampai 2025. Dan yang terakhir itu ada dari Intan Rusnaidi dan Syahrul pada tahun 2025, di mana struktur modal dipilih sebagai variabel independen, nilai perusahaan dipilih sebagai variabel dependen, dan profitabilitas dipilih sebagai variabel moderasi. Di sini populasi yang digunakan yaitu perusahaan energi sektor minyak, gas, dan batu bara. Sampel yang diperoleh yaitu sebanyak 33 perusahaan dengan metode kuantitatif. Temuan dari penelitian ini yaitu struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan profitabilitas mampu memoderasi hubungan antara struktur modal terhadap nilai perusahaan. Perbedaan dari penelitian ini yaitu menggunakan proksi lain pada nilai perusahaan seperti PBV, menambahkan komisaris independen sebagai variabel independen, dan
Untuk objek penelitian yaitu menggunakan perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2025. Berikut adalah kerangka konseptual dalam penelitian ini. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Yang pertama, diduga struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, diduga komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, diduga struktur modal dan komisaris independen secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, diduga profitabilitas mampu memoderasi pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Dan yang kelima, diduga profitabilitas mampu memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, metode penelitian. Peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif asosiatif. Deskriptif asosiatif itu adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan tentang hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Dalam pengumpulan sampel, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan populasi sebanyak 130 perusahaan menghasilkan 26 perusahaan yang dijadikan sampel. Dan untuk tempat penelitiannya yaitu di website resmi Bursa Efek Indonesia atau IDX, dan waktu penelitian yang digunakan yaitu selama 4 bulan terhitung dari bulan April 2026. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Sebelumnya di sini peneliti menggunakan SPSS sebagai alat untuk menganalisis data. Adapun teknik analisis datanya yaitu yang pertama, uji statistik deskriptif, yang kedua, uji asumsi klasik, yang ketiga, uji koefisien determinasi, yang keempat, uji regresi linear berganda, yang kelima, uji parsial atau uji T, yang keenam, uji simultan atau uji F, dan yang terakhir yaitu uji moderated regression analysis atau uji moderasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.